Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast horor keramat. Seperti biasa pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis, jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau dalam channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis untuk izin yang telah diberikan. Kali ini saya dapatkan ceritanya di grup Facebook cerita horor dari kisah nyata dan fiksi dari sebuah akun Facebook yang bernama Egi Sunbai. Mohon maaf jika salah pelafalan. Judul kisahnya adalah Penunggu Jembatan Tol Cirahong Ciamis, Jawa Barat. Penasaran? Oke, kita matikan lampu dan mulai kisahnya. Kisah nyata. Kisah berawal beberapa waktu yang lalu saat saya dan kawan-kawan berdelapan orang berikut ketua BPD di desa kami berangkat ke Cineam untuk berkunjung ke rumah baru teman kami, yaitu seorang ahli spiritual yang baru saja menikah. Perjalanan berangkat selepas Isya kami tempuh dengan sukaria di atas kendaraan roda 4. Selama perjalanan kami terus saja bersenda gurau dan tertawa bersama. Meski di perjalanan kami sempat membeli beberapa kilogram ikan untuk dibakar di sana sambil makan nasi liwet bersama-sama. Tak sampai 45 menit kami sampai di rumah teman kami tersebut yang lokasinya masih asri dengan kebun-kebun luas di kanan kiri jalan. Kemudian disambut hangat olehnya. Meskipun waktu itu ada beberapa tamu yang tengah berkonsultasi dengan teman kami yang ahli spiritual ini. Selepas mereka pergi, Empang menanyakan kamar mandi sambil membawa ikan dan pisau untuk dibersihkan. Setelah ditunjukkan, saya pun mengikutinya untuk memberi bantuan. Dan sebagian dari kami pun memetik buah kelapa malam-malam untuk kami jadikan penyegar selepas makan nasi liwet. Lanjut ke bakar ikan, dan karena kami butuh daun pisang untuk wadah kami makan bersama, saya dan kawan-kawan memotong beberapa helai daun pisang yang bagus. Namun tak lama berselang, sebuah aroma tercium oleh kami berdua. Saya kira itu bau tumbuhan liar. Namun kata teman saya, "Nih bau gini teh, bau harimau atau harimau loreng kuning. Si Ben mah yang beginian juga dipelihara." Lanjutnya, acara makan selesai, kami semua berkumpul di ruang tamu bercanda-canda yang didominasi oleh duo CS, yaitu Dondon dan kawan ahli spiritual kami, Ben. "Gimana celuk tuh, di belakang ada yang hitam yang ngajakin interaksi terus tuh?" tanya Ben. "Ya lah, ngapain sih ngurusin begituan? Biar seru aja, kita mau bikin konten kayak dulu lagi juga hayu," sahut Ben. Kami semua larut dalam canda tawa tanpa henti, hingga tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 0.30 dini hari. Kami pun berpamitan kepada seluruh keluarga dan bergegas pulang. Sesampainya di jembatan Cirahong, secara tiba-tiba kami disambut kabut tebal kanan kiri beserta mungkin ratusan dan penghuni jembatan Cirahong. Pertengahan, Dondon dari jok tempat pan berteriak, "Tengok kanan kiri," sambil nyengir. "Berisik woi," sambut Empang.
di mana yang dia maksud adalah jajaran makhluk-makhluk astral kanan kiri sepanjang jembatan yang seolah-olah menonton kami saat lewat. Ditambah di bagian atas jembatan ada makhluk yang sedang asik mengayun-ayunkan kakinya, entah kuntilanak atau kuntilanang karena saking banyaknya. Kemudian tiba-tiba ada suara keras yang berdentum seperti suara ranting pohon yang patah yang bersumber dari ban depan. Sebelah kiri yang jebol entah tertusuk papan atau besi yang ada di jembatan karena saat itu cukup gelap dan kondisi dini hari. Beruntung kami masih bisa sampai di ujung dengan selamat. Dan anehnya, kabut tebal yang menyambut kami mendadak hilang tak bersisa. Kami ganti ban lalu melanjutkan perjalanan pulang. Menurut penelusuran kami, jembatan atau Sasak Cirahong itu dihuni banyak sekali makhluk astral, di antaranya 2 siluman ular, lalu makhluk-makhluk yang menyerupai korban begal dahulu dan korban bunuh diri. Di gambar ini saya kasihkan ilustrasi dari penulis ya, terlihat 3 pondasi yang menyokong jembatan. Nah, menurut kami lokasi tumbal sepasang pengantin ada di pondasi yang tengah dan mereka kurang menyukai yang berbau pengantin baru melewati jembatan. Jembatan ini memang sudah terkenal angkernya, makanya dari itu alangkah baiknya kita berdoa dulu setiap keluar rumah dan berzikir jika muslim melewati tempat ini. Sekian ya, see you next story. Ya, ternyata mereka ini memang orang-orang yang sudah dekat dengan hal-hal semacam ini karena teman mereka sendiri adalah seorang ahli spiritual. Jadi untuk melihat hal-hal yang seperti itu mungkin sudah terbiasa dengan mereka ini. Tapi untuk salah satu temannya yang bernama Ben, itu mungkin julukan ya. Mungkin jarang itu orang Indonesia yang namanya Ben. Tahu Ben 10? Ya tahu lah. Ya, mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita barusan? Berikan ya tanggapan kalian di kolom komentar. Semoga menghibur dan bisa menjadi teman istirahat kalian pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita. Untuk penulis Bang Egi Sunbai, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki melimpah sehingga dapat membagikan pengalaman-pengalaman horornya yang lain. Jika teman-teman ada pengalaman horor yang ingin dibagikan, kirim ke sini ya biar kami buatkan video seperti ini. Email kami cantumkan di deskripsi. Saya Rojali pamit undur diri, jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.